one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat gelombang mikro dan dampak pada kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasannya. Pengertian gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu berada di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanas pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan menjadi panas dan masak dalam waktu yang singkat. A. Sifat-sifat gelombang mikro. Yang pertama, dapat merambat dalam ruang hampa. Yang kedua, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik dapat mengalami polarisasi. Yang keempat, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Yang kelima, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan atau refleksi. Yang keenam, gelombang elektromagnetik dapat mengalami interferensi. Yang ketujuh, gelombang elektromagnetik dapat mengalami lenturan atau difraksi. Yang delapan, arah hambat gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan gravitasi. B. Permasalahan. 1. Apa saja manfaat dari gelombang mikro? 2. Apa ciri-ciri gelombang mikro? 3. Bagaimana sejarah gelombang mikro? 4. Bagaimana sejarah dan perkembangan oven gelombang mikro? Manfaat gelombang mikro. A. Pemanasan. B. Telekomunikasi. C. Radar dan navigasi. Pemanfaatan gelombang mikro tidak selalu hanya untuk peralatan rumah tangga saja. Berikut ini adalah manfaat-manfaat dari gelombang mikro. A. Pemanasan. Kita tentu tidak asing dengan namanya microwave oven yang sehari-hari kita pakai untuk memanaskan makanan. Microwave oven menggunakan gelombang mikro dalam band frekuensi sekitar 2,45 GHz. Food processing hanyalah salah satu contoh saja yang sederhana. Gelombang mikro juga dimanfaatkan untuk pemanasan material dalam bidang industri. Pemanasan dengan gelombang mikro mempunyai kelebihan, yaitu pertama, pemanasan yang lebih merata karena bukan mentransfer panas dari luar, tetapi membangkitkan panas dari dalam bahan tersebut. Yang kedua, pemanasan bersifat selektif, artinya tergantung dari selective properties bahan. Hal ini akan menjadikan hemat energi. B. Telekomunikasi. Bagi yang senang memanfaatkan fasilitas hotspot tentunya tidak asing dengan Wi-Fi yang menggunakan band frekuensi ISM. Begitu juga yang gemar menggunakan Bluetooth untuk transfer file antara handphone atau handphone dengan komputer. Operator telekomunikasi juga memanfaatkan gelombang mikro untuk komunikasi antara BTS atau BTS dengan pelanggannya. Di Eropa, khususnya Jerman, sudah jarang jaringan backbone telekomunikasi sudah memakai jaringan fiber optis untuk komunikasi ke end user. Pada sistem seluler tetap menggunakan gelombang mikro untuk komunikasi ke end user. Operator GSM Indonesia memakai frekuensi sekitar 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz. C. Radar dan navigasi. Radar juga memakai gelombang mikro untuk mendeteksi suatu objek. Sesuai dengan namanya, radio detector and ranges, radar memanfaatkan pantulan gelombang dari objek tersebut untuk mendeteksi. Meskipun sinyal sangat lemah, tetapi dapat dikuatkan kembali sehingga objek bisa dideteksi. Radar biasa digunakan untuk mendeteksi benda bergerak. D. Bidang kesehatan. Gelombang mikro dimanfaatkan untuk mengobati pasien penderita kanker atau tumor yang dikenalkan dengan hipertermia. Prinsipnya mirip dengan oven. Gelombang mikro dipancarkan pada pasien tepat ada daerah yang mengidap kanker atau tumor. Lokasi tepatnya dapat ditentukan dengan pasti menggunakan gelombang ini. Prinsipnya seperti radar. Dalam gelombang microwave, terdapat ciri-ciri yang bisa menyebutkan karakteristik gelombang mikro. Berikut ini adalah ciri-ciri gelombang mikro. Yang pertama, memiliki frekuensi 300 MHz sampai 300 GHz. Yang kedua, memiliki panjang gelombang 1 mm sampai 1 meter. Yang ketiga, merambat pada bidang yang lurus. Sejarah gelombang mikro.
Gelombang mikro pertama kali ditemukan pada tahun 1890 dalam percobaan radio awal dan dijuluki dengan invisible light atau cahaya yang tak terlihat. Hal tersebut didasari dari teori Clerk Maxwell tentang elektromagnetik. Ia berkata bahwa pasangan dari medan listrik dan medan magnet dapat melakukan perjalanan melalui ruang sebagai gelombang elektromagnetik dan berkata bahwa cahaya terdiri dari gelombang elektromagnetik panjang dan pendek. Percobaan besar tentang microwave terjadi pada tahun 1931, di mana gelombang ini dicoba untuk melewati Selat Inggris sejauh 40 mil dan digunakan untuk menyampaikan data telepon, telegraf, dan faksimal. Sejarah dan perkembangan oven microwave. Oven gelombang mikro pertama kali ditemukan oleh Dr. Percy L. Spencer pada tahun 1946 yang bekerja sama dengan Raytheon Corporation ketika mereka sedang melakukan penelitian yang berhubungan dengan radar Galois 2000. Skema oven gelombang mikro Dr. Percy L. Spencer sejak saat ditemukan sampai sekarang oven gelombang mikro telah mengalami perkembangan. Unit oven gelombang mikro generasi awal memiliki ukuran yang sangat besar dengan tinggi sekitar 5,5 kaki dan berat lebih dari 750 pon. Sistem tersebut memakan biaya 5.000 per unit. Saat ini, oven gelombang mikro memiliki ukuran dan desain yang lebih kompak, dilengkapi dengan unit kontrol waktu timer yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol proses pemanasan. C. Pemanfaatan gelombang mikro dalam bidang teknologi. Gelombang mikro digunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai teknologi seperti untuk teknologi pemanas makanan, fasilitas hotspot atau wifi, transfer file, komunikasi antara BTS, mendeteksi suatu objek, bidang kesehatan. Namun kali ini kita akan membahas pemanfaatan gelombang mikro sebagai media pemanas. Microwave menjadi salah satu alat memasak yang cukup efisien dan human energy untuk dapat diandalkan menyajikan berbagai makanan. Cara kerjanya dengan memancarkan radiasi gelombang mikro. Pemanfaatan dari alat ini menjadikan Anda tidak perlu lagi mengeluarkan banyak biaya untuk membeli berbagai peralatan elektronik. Berikut adalah kelebihan microwave. 1. Waktu memasak lebih singkat. 2. Tidak perlu minyak saat memanaskan. 3. Pengaturan suhu yang tepat. D. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa gelombang mikro merupakan bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi atau satuan gigahertz yang memiliki kawasan UHF, SHF, dan EHF. Gelombang mikro merupakan sistem transmisi yang ditemukan oleh Guglielmo Marconi pada abad ke-17. Komunikasi microwave sangat penting digunakan dalam dunia telekomunikasi masa kini karena keuntungan dan kelebihan yang ditawarkan oleh alat-alat berbasis microwave sangat membantu manusia dalam menyelesaikan setiap kegiatan manusia. Saran, dalam menggunakan alat-alat microwave, ada baiknya memperhatikan hal negatif yang ditimbulkannya, seperti radiasi yang terus-menerus terkena tubuh dapat mengakibatkan penyakit kanker. E. Daftar pustaka. Di bawah ini adalah daftar pustaka pencarian makalah fisika.